Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan itu yang maha agung, Tuhan itu yang maha besar. Kita meninggikan Dia di ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hanya Kau saja Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sebab Kau agung dan mulia. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap korban pujian kami Tuhan. Agung dan mulia Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Dapat seperti Kau Tuhan. Katakan agung dan mulia Tuhan kita. Sebab Kau yang maha besar Tuhan kami tinggikan.
dari dulu sampai sekarang dan bahkan sampai selamanya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pemulihan, memberikan kita kesehatan untuk kita dapat menjalani hari demi hari. Sebab Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Terima kasih Yesus kalau sudah datang. Terima kasih untuk kesempatan pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal pertandingan sampai pada akhirnya Bapak. Kau yang memberikan sukacita luar biasa untuk kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami siap untuk bersorak-sorai demi nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya sapa semua, shalom Bapak Saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Saya tidak pernah bosan-bosan kalau bilang kalau kita semua luar biasa karena kita punya Allah yang sangat luar biasa, amin. Boleh berikan senyum dari kanan dan salam sapa dari Mas Bitung buat teman-teman kanan kiri depan belakang. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita mau bersorak-sorai demi Tuhan kita, amin. Roh Kudus curah di tempat ini, memberkati kita, memberikan kita kekuatan. Haleluya.
mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, menerima setiap berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan Yesus saja tempat perlindungan kita, tempat kekuatan kita, dan hanya Dia sajalah sumber dari segala sumber. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tuhan dekat, Tuhan jauh sejauh luar saja Tuhan. Panggil nama-Mu, ku dekat jauh, Kau Tuhan yang selalu dekat. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, mengharap perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
bagi kami semua yang Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi, untuk kasih dan setia-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu semata-mata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam puji-pujian kami ya Tuhan, dalam penyembahan kami kepada-Mu Yesus. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati kami hamba ya Tuhan, urapi hamba ya Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan dalam segenap hidup kami Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji nama Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, mana kita tetap beribadah kepada Tuhan. Semua karena rencana Tuhan yang indah bagi kita semua, untuk kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema yaitu jangan menoleh ke belakang. Mari kita buka firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Lukas 9 ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu yang kasihi, dalam membajak seseorang harus memusatkan seluruh perhatiannya pada jalur yang akan dibajaknya. Jangan menoleh ke belakang, ya, sehingga kalau menoleh ke belakang pasti jalur bajakannya itu akan miring, tidak lurus. Bukan hanya menoleh ke belakang, tetapi mau menoleh ke kiri ke kanan pun tidak boleh sebenarnya, karena membuat jalur bajakan tidak lurus. Di dalam hal ini Bapak Ibu yang kasihi, di mana Tuhan Yesus saat itu menegur murid-murid Tuhan. Dalam hal ini, ketika menjadi membajak sesuatu ladang, harus ke depan, menghadap ke depan, tidak boleh menoleh ke belakang. Perkataan Yesus ini perkataan yang keras, Bapak Ibu sekalian Tuhan, sehingga kita harus berpikir dua kali untuk kita bisa menoleh ke belakang dalam kehidupan ini. Alkitab mengajarkan supaya kita tetap memandang ke depan dan meninggalkan masa lalu kita, baik masa lalu yang kelam maupun masa lalu yang indah, dan itu hanya menjadi kenangan semata-mata. Bapak Ibu yang kasihi, karena dengan menoleh ke belakang akan mencegah kita sulit untuk maju ke depan. Kita bisa dapat pelajaran dari istri Lot. Ketika Tuhan memerintahkan untuk terus berlari, jangan menoleh ke belakang. Tetapi apa yang terjadi dengan istri Lot? Ketika dia berlari, baru sampai di pertengahan, dia menoleh ke belakang, sehingga akhirnya dia menjadi tiang garam. Menoleh ke belakang dapat membuat kita menjadi depresi, ya. Bahkan bukan hanya itu saja, bisa membawa kegagalan yang terjadi bagi kehidupan kita. Di dalam hal ini, firman Tuhan menegaskan, di dalam memberitakan firman Tuhan, dalam memberitakan kerajaan Allah adalah perbuatan yang menghidupkan orang-orang yang mengalami kekeringan rohani, orang-orang yang mengalami kematian rohani. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah, maka orang-orang yang mati secara rohani, yang kering secara rohani,
akan kembali hidup dan bahkan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang yang suka menoleh ke belakang berarti mereka melihat masa lalu lebih baik dari masa sekarang. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13, Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa, Bapak Ibu yang Tuhan. Di dalam hal ini dia tidak mau mengarahkan dirinya ke belakang, pandangannya ke belakang tidak mau, tetapi dia mau mengarahkan pandangannya ke depan kepada suatu tujuan, dan dia berlari-lari untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasihi, Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang jahat dilakukannya. Tetapi ketika dia sudah mengenal Tuhan Yesus, segala sesuatu yang dia sudah perbuat di masa lalunya itu merupakan, demikian firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, ternyata sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dulu memang pernah kita jatuh, tetapi kita harus berbalik kepada Allah. Kita harus menuruti kehendak Allah, maka kehidupan kita akan berhasil. Tangan Tuhanlah yang akan menolong kita semua. Kita tidak terlepas yang dari namanya kegagalan dalam hidup ini, tetapi itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, supaya kita bisa melakukan yang terbaik dengan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pandang kegagalannya, tetapi pandanglah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua untuk kita bisa melewati kegagalan di dalam hidup ini. Dan kita yang percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang indah bagi kita semua, untuk kita terus lagi berkarya dengan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, hal yang membuat kita terkadang menoleh ke belakang, yaitu melihat perkara yang membuat kepahitan hati. Kita melihat perkara-perkara yang membuat kepahitan hati. Seringkali kita melihat dan mengingat kembali hal-hal yang pahit yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Hal tersebut menjadi jerat dalam hidup kita, dan itu merupakan sebuah ikatan dari setan. Setan senang kalau kita tetap hidup di dalam kepahitan hati. Dia tidak perlu bekerja keras ya untuk menggoda kita, tetapi melalui kepahitan hati yang ada dalam diri kita, itu sangat merugikan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, oleh sebab itu luka lama yang pernah ada di dalam diri kita jangan kita ungkit-ungkit kembali, karena itu bisa menimbulkan kepedihan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam hal ini jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera yang daripada Allah. Jangan sampai hati kita kehilangan damai sejahtera karena kepahitan hati ada di dalam kehidupan kita pribadi. Namun kita yang percaya
bahwa kita sudah membuang kepahitan hati itu, karena Tuhan sudah menopang kita semua. Kita bisa belajar juga dari pribadi seorang yang memiliki 1 talenta, di mana tuannya saat itu memberikan 1 talenta untuk dikembangkan. Setelah beberapa tahun kemudian datang tuannya kepada hamba ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan hamba tersebut yang memiliki 1 talenta? Dia berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam." Bapak Ibu yang dikasihi, ternyata hamba ini memiliki kepahitan hati. Hanya diberi 1 talenta, yang lain 5 talenta. Tetapi dia hanya diberi 1 talenta. Kepahitan hati membuat seseorang menjadi takut untuk bertindak. Ya udahlah, apa yang ada dengan diri saya segini, udah segini aja. Sehingga Bapak Ibu dikasihi, kita harus belajar mengampuni, bahkan melupakan orang-orang yang sudah menyakiti kita semua. Sebab itu Tuhan memberi kekuatan bagi kita semua untuk kita bisa mengampuni, bahkan melupakan orang-orang yang sudah berbuat tidak baik terhadap diri kita. Di dalam hal ini tentu kita harus melangkah supaya berkat Tuhan tetap melimpah bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi, sebab itu ampunilah dan lupakanlah masa lalu kita. Tuhan sanggup mengampuni kita. Tuhan sanggup juga melupakan pelanggaran kita semua. Yang penting kita harus dari kita terlebih dahulu belajar mengampuni dan belajar melupakan hal-hal yang tidak baik yang diperbuat oleh orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi, hal yang membuat kita menoleh ke belakang selanjutnya itu melihat dosa yang sudah diampuni. Dan dalam hal ini, bila kita merasa bimbang, apakah Tuhan mau mengampuni dosaku? Apakah benar dosaku sudah diampuni oleh Tuhan? Aku sudah melakukan dosa yang besar. Hati kita merasa tertuduh. Ya, apakah Tuhan benar-benar sudah mengampuni? Dan ini merupakan tipu daya dari iblis. Kita meragukan kasih dan setianya Tuhan. Kita meragukan pengampunan yang daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan masa lalu kita. Tetapi di dalam hal ini kita terkadang bimbang. Dan hal ini bisa mengakibatkan fatal bagi kita semua. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 21. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Puji Tuhan. Di dalam hal ini, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya kepada Allah, untuk mendekati kepada Allah. Jadi jangan sampai hati kita menuduh diri kita. Aduh Tuhan, Kau belum mengampuni saya. Sebab itu kita yakin percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita semua. Yang terpenting jangan kita hidup di dalam dosa. Kita sebagai orang yang berdosa jangan hidup di dalam dosa. Beda orang yang berdosa dengan orang yang hidup dalam dosa. Orang berdosa adalah kita semua. Status kita adalah orang yang berdosa. Namun saat ini sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita jangan hidup di dalam dosa. Jangan melakukan dosa dalam hidup ini. Bapak Ibu yang kasihi, jika kita mengaku bahwa dosa kita
segala dosa-dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, dan Tuhan pasti mengampuni kita semua. Yang menentukan masa depan bagi kita semua adalah Tuhan Yesus Kristus. Janji-janji Tuhan menentukan masa depan kita, dan juga diri kita sendiri yang kedua. Bagian kita yang kedua juga menentukan masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena kita setelah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam hal ini juga kita sebagai orang yang percaya diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi semuanya itu ada di dalam pengendalian Tuhan. Dan juga kita bisa melakukan bagian kita, karena Tuhan sudah memberikan kuasanya bagi kita semua untuk kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, biarlah saat ini kita jangan melihat masa lalu lebih baik dari masa sekarang, atau masa lalu lebih buruk dari masa sekarang. Tetapi jadikanlah masa lalu sebagai kaca spion ya, yang menjadi pelajaran bagi kita. Dan itu tidak perlu dilihat terus. Kalau dilihat terus bisa bahaya. Kita tidak bisa melangkah bergerak maju untuk menuju masa depan. Jadikan masa sekarang adalah batu loncatan bagi kita semua untuk memperoleh masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan melihat kegagalan yang menjatuhkan kita dalam masa lalu, tetapi lihatlah Tuhan, lihatlah kuasa Tuhan yang bekerja untuk mencapai sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, yaitu panggilan surgawi. Sebab itu jangan juga kita melihat perkara-perkara yang membuat kepahitan hati dalam diri kita. Lepaskanlah segala kepahitan hati supaya masa depan kita boleh indah di mata Tuhan. Selanjutnya kita harus melihat bahwa dosa-dosa yang sudah kita perbuat sudah Tuhan ampuni, supaya kita bisa melangkah dengan tegak, sehingga kita bisa berani mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita masih merasa berdosa, penuh dengan dosa, kita malu dengan Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah membenarkan kita semua, kita boleh dapat datang kepada Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita angkat pujian kita. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Dalam masa depan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku. Haleluya Tuhan Yesus. Masa depanku mencari jadikan kami terang. Amin Tuhan Yesus. Di tengah kegelapan, Jadikan kami menjadi terang ya Tuhan. Jadikan kami menjadi garam dunia ya Tuhan. Untuk membawa segala senjata kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan ini kayu waktu bagiku, Tuhan seluruh hidup. Amin Yesus. Haleluya. Tuhan beri kemuliaan-Mu, tetapi
kami ya Tuhan, umat tinggi berangkas Bitung ya Tuhan. Untuk kami boleh membaca ladang-ladang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ya Tuhan, ketika kami membaca ladang-ladang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami ya Tuhan, kami mau mengarahkan mata kami tertuju kepada Engkau saja ya Tuhan, kepada tujuan Engkau ya Tuhan, yaitu kepada panggilan surgawi ya Tuhan, untuk kami boleh memperoleh mahkota yang abadi bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, terkadang kami tidak mudah melupakan masa lalu kami ya Tuhan, tapi kami mau lebih lagi belajar percaya kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau sanggup ya Tuhan mengubah hidup kami ya Tuhan. Kami minta kekuatan itu urapan daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus, untuk kami sanggup melewati masa-masa sulit di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau berdamai dengan masa lalu kami ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan Yesus, kami membangun iman kami di hadapan Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh memperoleh kebahagiaan daripada Engkau saja Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, hati kami akan bahagia, hati kami akan sukacita ya Tuhan, ketika kami melupakan masa lalu kami ya Tuhan, ketika kami memandang kepada Engkau saja ya Tuhan, yang menjadi majikan agung kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Engkau, dengan iman kami, dengan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Nah, untuk Bapak Ibu kasih ini. Puji nama Tuhan, terima kasih. Siapa di sini berkata oleh kebenaran firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Wow, saya ulangi lagi. Siapa di sini berkata oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, amin. Kalau misalkan di dalam surat Paulus di dalam Filipi berkata bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, amin. Kita mau lebih lagi berusaha dan tetap berserah sama Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat para pelayan Tuhan, LCD juga, protokol kesehatan semuanya terima kasih, dan Bapak Ibu semuanya juga terima kasih. Tetap semangat dalam Tuhan dan kita tetap beribadah seperti ini, amin. Tidak ada pengumuman lain seperti biasa untuk ibadah. Bapak Saudara masih tetap diharapkan untuk tetap absen di dalam WhatsApp group atau ke Ibu Gembala dan PIC yang lainnya, dan juga untuk persembahannya yang ada di bangku masing-masing nanti boleh dibawa ke belakang, ada di kotak persembahan. Dan seperti biasa protokolnya adalah dari belakang terlebih dahulu untuk pulang, nanti baru di depan menyusul ke belakang. Itu aja, mungkin ada tambahan nanti dari Bapak Gembala, doa berkat dan doa penutup. Puji Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji yang terbaik ya Tuhan, dengan hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja.
bersyukur ya Tuhan, yang mengarahkan diri kami, pandangan kami ke depan ya Tuhan, kepada panggilan surgawi ya Tuhan Yesus, untuk kami mau melayani Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ladang-ladang yang Kau percayakan dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kami baca ya Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, kami yakin percaya kami boleh menjadi berkat ya Tuhan melalui apapun yang kami kerjakan di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar ajar kepada kami semua Tuhan, untuk kami boleh melakukannya Tuhan dengan kerendahan hati yang daripada Engkau saja ya Tuhan, untuk kepercayaan yang Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak yang berulang tahun di dalam pekan ini. Kami serahkan buat saudara Kenny, buat saudari Yesi ya Tuhan, buat saudari Lesti ya Tuhan, buat Mas Sabar ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dalam ulang tahun pekan ini ya Tuhan. Berkat jasmani dan berkat rohani melimpah bagi kehidupan mereka semua ya Tuhan. Berikan kesetiaan, berikan kasih yang sungguh-sungguh hanya kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat anak-anak yang sakit ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Bapak Pendeta Rubianto, buat Bapak Kim Hong, buat Saudari Erik ya Tuhan, buat engkongnya Erik ya Tuhan. Berikan kesembuhan bagi mereka semua ya Tuhan, dan bagi anak-anakmu yang lainnya Tuhan mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesembuhan yang daripada Engkau saja ya Bapa. Jamah kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, pulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Engkau mengasihi keadaan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan tolong dari virus corona ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai Bapak Presiden kami ya Tuhan, dalam kebijakan-kebijakannya Tuhan menolong selalu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong ya Tuhan Yesus Kristus, setiap gereja-gerejamu ya Tuhan. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Diserahkan untuk kota kami Rangkas Bitung ke dalam tangan Tuhan. Berkati kota kami ya Tuhan Yesus. Bila kota kami mengalami kesejahteraan yang daripada Engkau saja Tuhan, karena kesejahteraan kota dan kesejahteraan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berikan kesehatan bagi umatmu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat yang boleh melayani Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai hidup kami ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu saja Bapa. Dalam kehidupan kami ya Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kami tetap melayani dengan kesungguhan hati kepadamu ya Tuhan, dengan mengasihi Engkau ya Tuhan, dan dengan kerendahan hati kami ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Biar Tuhan terus bekerja bagi kami sekalian ya Bapa. Saat ini Tuhan, berkati persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan kolektor, persembahan persepuluhan ya Tuhan, persembahan dana sosial maupun untuk kas pembelian tanah ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati persembahan kami semua ya Bapa. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan keluarga kami ya Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan kami dan usaha kami ya Tuhan. Tuhan tolong selalu ya Bapa. Dalam setiap pelayanan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan untuk ladang-ladang yang telah Kau percayakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Bila semua itu ya Tuhan, kami belum mengelolanya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja Bapa. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami saat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama ya Bapa. Berkati kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan terus beserta bagi umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Bapa. Pimpin kami dalam perjalanan pulang kami Bapa. Untuk itu Bapak Ibu yang mengasihi, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, terimalah berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah atas hidup-Mu, dan Tuhan Kuasa Roh Kudus membimbing kami sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.